Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Nur Fitriani di pelajaran IPA. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Simak baik-baik ya anak-anak. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup ada berapa? Ayo tebak. Ada tiga. Yang pertama manusia, kedua tumbuhan, ketiga hewan. Manusia merupakan makhluk hidup paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak tahu tidak kenapa batu, angin, air, tanah tidak dikategorikan ke dalam makhluk hidup? Karena mereka termasuk jenis benda mati ya. Lalu apa sajakah ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup ada 6. Yang pertama bergerak, kedua bernapas, ketiga mengalami pertumbuhan, keempat berkembang biak, kelima makan dan minum, keenam peka terhadap rangsang. Pertama, bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi menjadi dua loh. Yang pertama tuh bergerak aktif, yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti berlari, berjalan. Yang kedua bergerak pasif, yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat, seperti jalan di tempat. Contoh cara bergerak, manusia bergerak dengan kaki, cicak bergerak merayap di dinding dengan kaki, ikan berenang dengan sirip, burung bergerak terbang dengan sayap. Ciri makhluk hidup yang kedua tuh bernapas. Manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Sedangkan tumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Anak-anak tahu tidak alat pernapasan makhluk hidup? Oke, Ibu beritahu ya. Manusia tuh bernapas menggunakan paru-paru, ikan bernapas menggunakan insang, tumbuhan bernapas menggunakan stomata, mulut daun, dan lentisel. Lalu kecebong bernapas menggunakan insang, sedangkan katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru. Ciri makhluk hidup yang ketiga itu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makan dan minum juga kebiasaan olahraga.
Makanya anak-anak harus menjaga pola makan dan berolahraga secara teratur ya, supaya badan kalian sehat. Oke, Ibu akan memberi contoh pertumbuhan makhluk hidup. Di sini terlihat ada sebuah proses pertumbuhan ayam. Tadinya bertelur, dia menetas menjadi anak ayam yang kecil dan tumbuhlah menjadi ayam yang dewasa. Di sini juga ada contoh pertumbuhan makhluk hidup. Bayi kucing tumbuh menjadi anak kucing, lalu tumbuh menjadi kucing dewasa. Lalu terlihat di gambar ada pertumbuhan pada tanaman. Yang pertama tuh dia masih berbentuk biji, tumbuh menjadi kecambah, tumbuh menjadi tanaman muda, dan tumbuh menjadi tanaman dewasa. Oke, ciri makhluk hidup yang keempat adalah berkembang biak. Berkembang biak, tahu tidak artinya apa anak-anak? Tidak tahu? Oke, Ibu beritahu ya. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan makhluk hidup tuh ada yang melahirkan seperti manusia, sapi, kucing, kuda, dan lain-lain. Lalu ada yang bertelur seperti ayam, bebek, burung, dan lain-lain. Yang kelima, ciri makhluk hidup yaitu makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makan dan minum yang sehat dan bergizi agar kita bisa melakukan aktivitas dengan sekuat tenaga. Yang keenam, peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup itu berbeda-beda loh. Contohnya nih, manusia nih ya, kita kalau kena sinar matahari, otomatis mata kita akan menutup atau tangan kita langsung segera menutup mata kita karena sinar matahari itu sangat perih ke mata. Lalu contoh peka terhadap rangsang tuh ada daun putri malu. Dia akan menutup saat kita sentuh pakai tangan. Kalian pernah nyoba? Pernah. Oh, Masya Allah. Seneng kan? Ya. Terus nih ya, buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Pohon pacar Cina tuh rangsangannya kalau kita sentuh tuh dia akan meletus. Lalu contoh makhluk hidup yang peka terhadap rangsang tuh ada kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Kalian pernah lihat kaki seribu? Lalu kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini adalah kita sebagai makhluk yang paling sempurna, kita nih manusia, harus selalu bersyukur kepada Allah. Salah satu cara bersyukur kita kepada Allah adalah dengan selalu menjaga kesehatan tubuh, makan dan minum yang sehat, berolahraga yang teratur, serta selalu berdoa dan melaksanakan semua perintah Allah dengan ikhlas. Oke, pembelajaran hari ini selesai. Sampai jumpa pekan depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.